Terima kasih masih di Indonesia Bicara, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana. Pak Heri, sebenarnya kalau dalam penyelidikan kepolisian, bolehkah kepolisian tidak seluruhnya menyebutkan bukti-bukti yang didapatkan? Ya, kadang kita bisa memahami di satu sisi ya, bahwa itu adalah guna kepentingan penyidikan. Karena tidak mungkin semuanya diungkap ke publik. Mungkin saja itu jadi strategi untuk penyidikan. Yang penting adalah bagi kita itu tidak dibuat-buat nanti. Itu adalah sesuatu yang alami yang kemudian cuman momentumnya saja dikeluarkan kapan. Jadi menurut saya itu juga salah satu strategi lah dalam hal penegakan hukum. Teman-teman penyidik ini kan juga mereka sudah dilatih begitu ya, sudah diberikan materi terkait dengan bagaimana membuktikan suatu pasal, bagaimana proses penyidikan berlangsung, dan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemudian tugas penyidikan. Nah, kalau tadi menyikapi dengan masalah BAP, aliran pertanyaan tadi itu kan akan kemudian nanti mengkonstruksi menjadi sebuah dakwaan. Kalau memang perkara ini dilanjutkan sampai pada tahap persidangan, sebelumnya harus P21 dulu berkasnya, berkas lengkap, kemudian bisa diajukan ke pengadilan. Nah, dalam konteks tadi yang harus dilihat betul adalah apakah memang ini hanya ajakan terkait dengan menghadiri tadi, atau lebih jauh lagi. Yang tadi saya sampaikan, ada perkataan, ada orasi, ya jangan-jangan itu yang kemudian bisa membelokkan semua proses pembuktian yang diyakini oleh teman-teman kuasa hukum. Kita hanya mencoba untuk menganalisa saja, karena faktanya kita belum tahu, karena tadi sudah saya sampaikan yang mengetahui proses ini, dinamikanya secara langsung kan teman-teman penyidik. Bahkan teman-teman penyidik pun tidak lewat Kapolda Metro Jaya misalnya tidak terlalu banyak bicara, irit sekali bicara terkait dengan perkembangan kasus ini dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Cuman meminta untuk dipantau kan. Ini persoalan yang pertanyaan BAP tadi itu harus dicermati dari setiap pertanyaan. Apakah ada yang kemudian menyentuh tadi kepada arah-arah masalah substansi dari kegiatan tadi, kemudian mengerucut lagi kepada tindakan, perbuatan, dalam konteks ini perkataan tadi, yang tidak hanya sekedar mengajak untuk menghadiri acara, tapi ada tindakan-tindakan misalnya untuk tidak kemudian mentaati katakanlah pemerintah begitu. Nah, ini yang kita bersama perlu perhatikan ke depan, apakah konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik tadi itu memang memenuhi kualifikasi dari ketentuan pasal di 160 dan 216 KUHP. Nah, tapi kalau misalnya ucapan untuk tidak mematuhi aturan pemerintah, ada seruan itu, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam pidana? Hanya sebatas ucapan? Ya, tadi kan kalau kita bicara penghasutan itu bisa lisan maupun tulisan, dilakukan di muka umum dengan tujuan tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Maka dalam konteks itu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, disampaikan di muka umum. Nah, poin-poin tadi sebagai pointers tadi itu harus dipenuhi unsurnya agar ini terkualifikasikan dalam pasal penghasutannya tadi 160. Tapi kalau saya tidak salah di 2009 itu ada putusan MK yang menyatakan pasal 160 KUHP ini adalah bagian dari delik material. Apa itu delik material? Delik material itu menekankan pada akibat. Maka harus ada akibat dari perbuatan itu. Nah, yang mau kita lihat lagi konstruksi lebih jauhnya, apakah perbuatan-perbuatan tadi itu sudah menimbulkan akibat seperti yang kemudian ingin dicapai pada tujuan esensi pasal 160 tadi. Yang tadi kita salah satunya mengindahkan atau tidak mentaati perintah jabatan yang sah, yang itu dari undang-undang, atau mengajak untuk melakukan perbuatan pidana. Nah, ini kan akan lebih rigid lagi. Ini nggak akan bisa hanya sekedar kita menyampaikan perbuatan yang general tadi itu sudah memenuhi semua kualifikasi. Maka tentu harus dikonstantir oleh penyidik bagian mana, poin mana yang kemudian ini adalah
bagian yang tidak terpisahkan untuk kemudian disampaikan memenuhi kualifikasi pasal 160 tadi. Nah, Rizik ini karena memang dia bisa dikatakan seorang pimpinan FPI, tokoh, juga banyak orang-orang yang menjamin penahanan Rizik Syihab. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah orang-orang seperti ini bisa untuk menjamin sebagai jaminan penahanan Rizik Syihab? Ya, dalam banyak perkara sebenarnya bukan hanya di perkaranya Pak HRS ini ya, banyak juga yang mengajukan hal itu, tapi kan akan kembali kepada proses yang sedang berjalan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian misalnya sudah menetapkan tersangka, kemudian menentukan adanya penahanan, kan berdasarkan pasal 21 KUHP ada syarat objektif dan subjektif. Salah satunya adalah mungkin menurut saya adalah karena diajukannya pasal 160 KUHP tadi, karena ancaman pidananya adalah 6 tahun maksimal. Maka ini yang mengakibatkan masuk ke unsur objektif tadi. Satu sisi polisi punya kewenangan itu, di sisi lain si tersangka juga punya hak. Ini yang kemudian harusnya dalam prinsip negara hukum yang demokratis, hal ini juga kita pahami sebagai sesuatu yang ya sah-sah saja dilakukan. Apalagi kalau penjaminnya ini orang yang kemudian secara kualifikasi dikenal publik, punya posisi sebagai pejabat publik tadi, sehingga kemudian bisa meyakinkan kepada penyidik misalnya, tapi sekali lagi ini kewenangan penyidik ya. Penyidik kemudian bisa menyampaikan bahwa karena sudah dijamin untuk dia tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana baru, maka dia bisa saja wajib lapor misalnya. 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali dengan mekanisme yang ditentukan oleh penyidik nantinya. Jadi saya rasa hukum pun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, karena hukum yang benar itu adalah yang memanusiakan hukum ini untuk manusia. Maka tentunya hal-hal semacam itu kita anggap sebagai suatu proses yang sah-sah saja. Nah, tinggal bagaimana penyidik berdasarkan kewenangannya tadi menentukan hal itu. Jadi ini domain prerogatifnya penyidik nanti. Nah, Pak Heri, tapi Rizik Syihab ini tidak hanya dilaporkan di Polda Metro Jaya, tapi juga Polda Jawa Barat, karena ada kasus kerumunan juga yang hampir mirip di Megamendung Bogor. Nah, kalau dalam seperti ini, apakah penyelidikan dari 2 Polda ini bisa dilakukan secara berjalan bersama-sama? Ya, karena masalahnya kan beliau ini kan tubuhnya cuma satu kan. Jadi alangkah baiknya menurut saya proses yang berjalan tadi itu kan dikomunikasikan oleh penyidik dalam kerangka peradilan yang lebih sederhana lah begitu ya. Karena bagaimanapun kan ya seseorang diperiksa di 2 tempat, di 1 tempat saja dengan kondisi misalnya waktu 8 sampai 10 jam itu kan menguras energi, tenaga dan pikiran. Nah, tentu pasti ini dipertimbangkan oleh teman-teman penyidik Polda Metro. Saya rasa tinggal komunikasi saja antara 2 wilayah hukum yang berbeda dari kepolisian tadi untuk kemudian dapat misalnya dalam tanda petik ya, bahasa saya meminjam. Sementara untuk keterangannya Pak HRS dibutuhkan di wilayah hukum yang lain. Nah, ini kan akan menjadi elok kalau seandainya itu pun disampaikan ke publik. Karena tadi ini sudah menjadi atensi publik perkara ini, agar tidak menjadi syakwa sangka, agar tidak menjadi pasal yang kemudian mohon maaf dalam tanda petik dipaksakan tadi, dan penerimaan publik pun lebih bisa mengerti dan memahami kondisi itu, maka pola komunikasi ini harus dari awal sudah disampaikan. Baik. Ya, karena ya pihak keluarga juga punya hak terhadap tahu keberadaan beliau di mana kan. Baik. Dan juga tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk juga bisa mendampingi sehingga tahu detail perkara ini sudah sejauh mana proses hukum yang dilakukan, apakah hak-hak dari Pak HRS juga dipenuhi begitu. Baik, artinya komunikasi dari pihak kepolisian kepada keluarga dan juga masyarakat ini Betul. harus terbuka sehingga kasus ini bisa dipantau masyarakat dan juga bisa lebih transparan, masyarakat bisa menilainya sendiri. Terima kasih Mas Heri Sama-sama. Firmansyah, pengamat hukum pidana, telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Wilson Purba undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.